Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Pemakaian Tanda Baca dan Pemakaian Ejaan Bahasa Indonesia. Sebelum saya masuk lebih mendalam tentang materi kita hari ini, saya akan menjelaskan secara ringkas apa itu tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Ada berbagai macam tanda baca, di antaranya tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda tanya, tanda hubung, tanda seru, tanda kurung, tanda garis miring, dan tanda petik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik biasa dipakai pada akhir kalimat dan pada akhir singkatan nama orang. Tanda titik juga biasa dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan gelaran. Contohnya seperti gelar dokter, nyonya, atau sarjana-sarjana pendidikan. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma biasa dipakai di antara unsur-unsur dalam perincian, dan tanda koma juga biasa dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya, oleh karena itu, dengan demikian, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, malam makin larut, pekerjaan belum selesai juga. Dan yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemerian. Dan tanda titik dua juga digunakan dalam teks drama kata yang menunjukkan percakapan. Tanda tanya. Dipakai pada akhir kalimat untuk menggambarkan kalimat pertanyaan sehingga pembaca mengerti intonasi kalimat tersebut. Contohnya, di mana Anda tinggal? Tanda hubung. Dipakai untuk menyambung unsur-unsur kata ulang, contohnya bermain-main, lain-lain, sama-sama. Tanda seru. Dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contohnya, bersihkan meja itu sekarang juga. Tanda kurung. 1. Mengapit keterangan tambahan atau penjelasan. 2. Mengapit keterangan atau penjelasan bukan bagian dari pembicaraan pokok. 3. Mengapit angka atau huruf yang merinci suatu urutan keterangan. Tanda garis miring. Digunakan untuk menyatakan atau biasanya untuk dua kata yang bersinonim. Digunakan untuk dua hal yang hampir serupa bunyinya. Digunakan sebagai pengganti kata atau dan tiap. Tanda petik. Digunakan untuk pengapit judul syair, keterangan, bab buku yang dipakai pada kalimat. Mengapit istilah ilmiah yang mempunyai arti khusus. Mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan atau bahan tulis lain. Pemakaian Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Pengertian ejaan. Ejaan adalah seperangkat aturan atau kaidah bagaimana menggambarkan lambang-lambang bunyi bahasa dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu, atau pemisahan penggabungan dalam satu bahasa. Dalam KBBI dinyatakan sebagai berikut. Ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata kalimat dibentuk tulisan huruf-huruf serta penggunaan tanda-tanda baca. Lingkup pembahasan ejaan. Lingkup pembahasan dalam ejaan meliputi 1. Pemakaian huruf kapital dan huruf miring. 2. Penulisan kata. 3. Penulisan unsur serapan. Huruf kapital. 1. Huruf pertama pada awal kalimat. 2. Huruf pertama petikan langsung. 3. Huruf pertama pada kata atau ungkapan yang berhubungan dengan nama-nama Tuhan dan kitab suci. 4. Huruf pertama unsur-unsur nama orang kecuali bin, binti, dan lain-lain. 5. Huruf pertama nama gelar, jabatan, keturunan, dan lain-lain.
6. Huruf awal nama, tahun, bulan, hari, dan hari perayaan. 7. Huruf pertama singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Huruf miring. 1. Nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan. 2. Huruf atau kata yang digunakan untuk menegaskan. 3. Kata atau ungkapan yang bukan bahasa. Penulisan kata. 1. Penulisan kata ulang. 2. Penulisan gabungan kata. 3. Penulisan kata depan. 4. Penulisan partikel. 5. Penulisan angka dan bilangan. 6. Singkatan dan akronim. 1. Penulisan kata ulang. Kata ulang ditulis lengkap menggunakan tanda hubung. Tidak hanya pengulangan kata dasar, tapi juga pengulangan kata imbuhan. Contohnya, berlari-lari, anak-anak, masing-masing, sayur-mayur, dan lain-lain. 2. Penulisan gabungan kata. Penulisan gabungan kata bervariasi, ada yang menuliskannya secara terpisah, ada juga yang menuliskannya serangkai. Contohnya, bina usaha, cagar alam, antar kota, apabila, barangkali, peribahasa. 3. Penulisan kata depan. Kata depan di dan ke dituliskan terpisah dari kata yang mengikutinya, sedangkan awalan di dan ke dituliskan serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, di atas, di rumah, di depan, di kota, dimakan, diminum, dipakai, dipukul, dan lain-lain. 4. Penulisan partikel. Penulisan partikel terdiri dari pun, per, kah, dan la. Namun yang sering mengalami kesimpang siuran adalah penulisan partikel pun. Berikut contoh yang benar. Partikel pun ditulis terpisah kecuali andaipun, adapun, biarpun, maupun, meskipun, walaupun, dan sekalipun. 5. Penulisan angka dan bilangan. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Angka digunakan untuk menyatakan ukuran, berat, luas, isi, satuan waktu, nilai, dan jumlah. Angka digunakan untuk melambangkan nomor rumah, jalan, apartemen, dan kamar. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Bilangan utuh 14, dalam kurung 14, pecahan setengah, dalam kurung 1/2, singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan diikuti tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan. Contohnya, B.J.H. Habibie. Singkatan nama lembaga, contohnya MPR, DPR, DPD, dan KPK. Singkatan lambang kimia, satuan dan mata uang, contohnya KG dalam kurung kilogram, Rp dalam kurung rupiah. Akronim adalah singkatan dari dua kata yang lebih diperlukan sebagai sebuah kata. Contohnya jam sostek, pemilu, dan sebagainya. Sekian diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.